pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kali ini saya Ica bisa kembali menjumpai Anda di program Bincang-Bincang persembahan dari JTV Malang. Dan di episode kali ini kita akan berbincang selama 60 menit ke depan bersama dengan Dr. Husnul Asaryati, spesialis anak Embiomed, tentang tips menjaga kesehatan anak di era new normal. Dan kita sapa terlebih dahulu Dr. Husnul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio JTV Malang. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang tips menjaga kesehatan anak di new normal ini pelajaran untuk berbagai segmentasi usia ya dok ya. Bukan anak-anak saja yang belajar, kita yang dewasa ataupun orang tua di rumah sama-sama belajar begitu. Nah, boleh diinformasikan terlebih dahulu nih, new normal di era pandemi ini sebenarnya seperti apa sih definisinya dan apa saja peraturan yang harus ditepati? Silakan. Iya, sebenarnya seperti yang sudah kita tahu ya. Jadi new normal artinya kan tatanan kehidupan baru. Yang dulunya kita sebelum pandemi bebas gitu ya, kemana-mana bebas, mau berinteraksi dengan orang bebas. Dengan adanya pandemi ini sejak sudah hampir 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ini, akhirnya kita harus tetap beraktivitas, tetapi kita harus ada tatanan kehidupan baru. Semuanya seperti yang Mbak Ica bilang bahwa memang semuanya harus belajar. Orang tua juga harus belajar bagaimana menjaga anaknya. Contohnya sekarang belajar harus lewat daring. Ya, lewat daring itu juga butuh effort sendiri buat orang tua. Begitu juga dengan anak. Kemudian bagaimana menyiapkan kalau dia harus keluar melalui protokol kesehatannya, kemudian olahraganya juga, nanti makanan gizi seimbangnya bagaimana. Itu yang harus semuanya orang tua harus sekarang mempelajari semuanya berdampak. Baik, new normal adalah garis besarnya lebih ke protokol kesehatan begitu ya dok. Selain juga tentang olahraga, gizi anak yang harus lebih diperhatikan lagi begitu. Nah, kalau kita berbincang tentang kesiapan anak sekolah nih, insya Allah nanti bulan Juli 2021 akan ada tatap muka, sekolah tidak lagi daring begitu. Otomatis harus ada ekstra persiapan dari orang tua. Ini harus seperti apa kepada anak-anaknya? Harus siap dalam sisi apa? Ya, sebenarnya gini. Jadi untuk sekolah, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah ada rekomendasi. Rekomendasi bagaimana kalau sekolah akan melakukan pendidikan tatap muka. Ya, pendidikan tatap muka ada semuanya, ada dasarnya. Yang pertama, kalau kita melihat sekarang angka positif rate-nya harus dilihat dari daerah masing-masing. Angka positif rate yang diperbolehkan kalau kita melakukan tatap muka itu adalah di bawah 5%. Baik. Di bawah 5%. Di Indonesia sendiri kemarin sepertinya masih 10% angka positif rate-nya. Tetapi kalau memang harus akan dilakukan pendidikan tatap muka, nomor satu harus diberikan pilihan kepada orang tua. Jadi kita sebut sebagai blended learning. Apakah dia diberi pilihan, apakah dia bisa daring atau dia bisa luring atau PTM. Kalau terpaksa harus PTM, persiapannya tidak hanya dari pihak orang tua. Jadi dari pihak sekolah itu juga harus ada persiapan. Kalau dari pihak sekolah, persiapannya adalah menyiapkan protokol kesehatan. Saya rasa dari Dinas Pendidikan mungkin sudah melengkapi kemudian ruangan, bagaimana, apakah berapa orang yang ada di dalam kelas ya, nanti kan digilir, jaraknya bagaimana, ada sistem biar tidak ketemu, tidak ada kerumunan ada kerumunan. Jarak jadi duduk di kelas juga harus berbeda. Jaraknya mungkin minimal 1 meter. Nah, kemudian juga area untuk cuci tangan. Nah, itu harus ada protokol kesehatannya. Penjemputan anak. Nah, itu kan semuanya supaya tidak, biasanya kan yang 40 jadi 20 murid di dalam kelas. Akhirnya kan harus bergilir ya. Kemudian juga kalau dari orang tua mengajarkan dari rumah anaknya bagaimana cuci tangan yang benar, kemudian memakai masker jangan dipesani, apalagi ini anak SD umpama masuk nanti bertukar alat makan, bertukar minuman. Nah, itu kan juga bisa jadi suatu hal yang akan menimbulkan penularan ya. Nah, jadi itu diajari, dipesani mungkin ya, jangan sampai nanti bertukar. Kemudian juga maskernya jangan lupa, gizi seimbangnya yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya, pemenuhan gizi seimbang, penuh karbohidrat, kemudian juga dari vitamin, protein semuanya.
Jangan lupa juga olahraga. Yang nomor 1 adalah anak dipesani jangan berkerumun. Nah, jangan berkerumun. Padahal serunya di sekolah adalah ketika mereka bermain bersama, punya games-games tertentu begitu ya. Itu yang harus hati-hati. Jangan sampai berkerumun untuk bermain bersama. Bermain boleh, tetapi dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Nah, kalau kita berbicara tentang pandemik nih, apakah memang kondisi pandemik ini meningkatkan prevalensi stunting atau obesitas anak sih sebenarnya, Dok? Iya, stunting sama obesitas itu kan suatu hal yang bertolak belakang ya. Yang satu ini kurang gizi, yang satu kelebihan. Nah, satu kelebihan. Nah, Indonesia sendiri memang 2 itu jadi masalah utama. PR-nya di situ kita belum masih proses menurunkan angka stunting. Kalau pada masa pandemi bisa naik prevalensi, kita sudah bukan mencurigai ya, sudah memperkirakan bakal akan naik. Nomor 1 kalau stunting kenapa bisa naik? Sekarang ini gara-gara pandemi mungkin penghasilan orang tua agak menurun ya, penghasilan menurun, tingkat kemiskinan mungkin juga meningkat karena banyak yang di PHK, mungkin seperti itu. Itu akhirnya kan pemenuhan gizinya terbatas. Nah, pemenuhan gizinya terbatas dan perlu diingat bahwa stunting ini adalah kekurangan gizi kronik yang sudah dimulai sejak kalau orang perempuan yang akan mengandung, akan melahirkan tuh mulai dari remaja. Jadi kalau dia kurang darah, ya remaja kita anemi, nah itu bisa nanti akan mengakibatkan mempengaruhi sampai anak nanti. Nah itu. Kalau obesitas sendiri karena kurang aktivitas mungkin. Nah kalau di rumah sekarang ya contohnya banyak anak dari main handphone, makan makanannya nanti snack. Snack-snack yang bergula tinggi dan tidak pernah olahraga, tidak pernah berinteraksi dengan temannya, itu memang bisa meningkatkan prevalensi itu. Jadi memang orang tua harus lebih ekstra hati-hati kalau ternyata pandemi ini juga bisa meningkatkan stunting ataupun juga obesitas, sehingga orang tua yang harus lebih ekstra juga menjaga anak-anaknya di rumah. Jangan sampai pandemi di luar melupakan begitu ya kepentingan anak, kebutuhan anak yang utama. Nah, kalau misalnya pandemi ini juga apakah juga meningkatkan resiko penyakit degeneratif begitu ketika anak ini mulai beranjak dewasa? Penyakit degeneratif mungkin kelanjutan dari seperti obesitas ya. Nanti kalau obesitas itu ada, akhirnya mungkin nanti kedepannya juga seperti itu. Kalau sekolahnya di rumah terus bisa ada kemungkinan seperti itu ya, Dok ya? Bisa meningkatkan penyakit degeneratif memang nantinya. Tapi penelitiannya sendiri tentu ini belum ada. Kita hanya memperkirakan ya, memprediksi saja. Tapi semoga sekolah bisa segera normal, tapi dengan gaya hidup yang baru begitu ya, Dok ya? Harus segera normal, tapi dengan juga memperhatikan protokol kesehatan. Semoga segera bersekolah, aktif lagi, sehingga obesitas tidak ada begitu ya untuk anak. Perkembangannya juga otomatis semakin sehat. Tetapi ingat, harus dengan gaya hidup baru yaitu protokol kesehatan. Nah, mengingat protokol kesehatan, sekarang bukan 3 lagi ya, Dok ya? 6. Ada 6. Baik, silakan. Apa saja sih sebenarnya protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh kita semua, baik anak sampai dengan yang dewasa? Ya, kan memakai masker, kemudian menjaga jarak, terus kemudian mencuci tangan ya, terus kemudian juga menjauhi kerumunan, kemudian juga mengurangi mobilitas itu kan hampir sama dengan menjaga kerumunan ya. Terus kemudian juga gizinya, makanan yang bergizi. Makanan bergizi jangan sampai lupa, apalagi anak yang sedang tumbuh berkembang. Nah, terkait dari tumbuh kembang anak, Anda juga jangan sampai takut untuk berobat begitu ya tentang layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, karena di sana screeningnya sangat ketat ya, Dok ya? Iya. Betul ya? Jadi silakan diinformasikan untuk Anda di RSUD Kota Malang. Kalau misalnya Anda sekarang lagi paranoid nih istilahnya mindset zaman sekarang, jangan-jangan ke rumah sakit nanti aku terpapar gitu. Jangan sampai anak saya sakit tetapi saya nggak mau ke rumah sakit gitu. Di situ screeningnya seperti apa, Dok? Mungkin bisa diinformasikan. Kalau di depan memang kita screening, jadi kita pisahkan ya. Kita pisahkan. Kalau sudah ada yang bergejala, seumpama ada batuk saja, kita pisahkan, kita tidak masukkan di dalam poli yang khusus mungkin tidak ada gejala yang mengarah ke corona ya. Jadi itu kita sendirikan ya. Jangan lupa juga bukan hanya yang sakit yang ke rumah sakit. Pengunjungnya? Tadi bukan maksud saya gini. Tadi kan bilang bahwa anak itu bertumbuh dan berkembang. Jadi nanti dikiranya datang ke rumah sakit itu adalah kalau ada masalah, anak saya panas. Ketika sakit saja, jangan ketika gitu ya? Sakit saja, jangan. Baik, simpan dulu dokter, di segmen selanjutnya tentunya kita masih bersama dengan Dr. Husnul. Kita akan segera kembali selepas pariwara yang satu ini.